Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai cara SPSS ANAFA 2x2. Judul penelitiannya, contohnya adalah pengaruh model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar fisika siswa SMP di Jakarta Timur. Setelah dilakukan pengumpulan data, diperoleh data hasil belajar fisika SMP untuk setiap kelompok sampel, seperti tabel berikut di bawah ini. Seperti ini ya. Seperti ini. Jadi A tadi adalah model pembelajaran, B-nya motivasi. Yang ini, yang merah ini, itu A1, B1. Ini A1. Ya. Nah ini. Ini A1 B1. Ya, data hasil belajar fisika itu untuk A1 B1. A1 B1 artinya skor yang warna merah ini merupakan hasil belajar fisika pada kelompok siswa yang diberi model pembelajaran A1, yaitu model pembelajaran A1-nya adalah role playing dan memiliki motivasi tinggi. Gitu ya. Kalau A2 B1 ini yang biru, data ini adalah data hasil belajar fisika pada kelompok A2 B1, yaitu kelompok siswa yang diberi model pembelajaran A2. A2 di sini adalah kooperatif Jigsaw dan memiliki motivasi tinggi. Sedangkan yang warna hijau ini, skor yang berwarna hijau, berarti ini kelompok A1 B2, yaitu kelompok ini adalah hasil yang warna hijau ini, hasil belajar fisika siswa pada kelompok A1 B2. A1 B2. A1 adalah kelompok yang diberi model pembelajaran role playing dan memiliki motivasi rendah, itu A1 B2. Dan yang terakhir, skor yang warna hitam ini, yaitu skor data hasil belajar fisika siswa pada kelompok A2 B2, yaitu kelompok A2 ini adalah model pembelajaran kooperatif Jigsaw dengan dan memiliki motivasi rendah, jadi A2 B2.
A2B2. Saya ulang, A2B2 berarti kelompok siswa. Ini data hasil belajar fisika untuk kelompok siswa yang diberi model pembelajaran kooperatif Jigsaw dan memiliki motivasi rendah. Oke. Skor hasil belajar fisika ini diukur setelah diberi perlakuan. Perlakuannya apa? Yaitu model pembelajaran. Ya, model pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah model pembelajaran ini dilambangkan dengan A. Model pembelajaran yang pertama adalah model pembelajaran role playing. Ada di sini keterangannya. Dan model pembelajaran yang kedua adalah kooperatif Jigsaw. Nah, ini bukan perlakuan atribut ya. Oke ya, ini tadi datanya sudah saya jelaskan. Nah, ini judulnya pengaruh model pembelajaran, biasanya yang perlakuan di depan ya. Model pembelajaran dan motivasi terhadap hasil belajar fisika SMP di Jakarta Timur. Jadi ini adalah variabel bebasnya. Variabel bebasnya ada dua, yaitu model pembelajaran dan motivasi. Model pembelajaran ini berupa perlakuan, motivasi ini atribut. Ya, jadi siswanya dimanipulasi dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Ini adalah variabel y-nya. Ya. Ini adalah variabel y-nya yang diukur setelah diberi perlakuan. Nah, motivasi di sini diukur bisa menggunakan kuesioner, angket. Nanti dikategorikan menjadi motivasi tinggi, motivasi rendah. Tuh ya. Nah, ini batasan masalahnya. Nah, ini rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan Y antara A1 dan A2? Ya, yang kedua, apakah terdapat pengaruh interaksi A dan B terhadap Y? Nah, yang terdapat perbedaan Y antara B1 dan B2 kenapa tidak dicari? Karena tidak perlu ya, karena Y antara siswa yang memiliki motivasi tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi rendah, otomatis yang motivasi tinggi pasti lebih baik gitu ya, seperti itu. Nah, ini sama aja kalau ya sama saja dengan kalimat seperti ini. Bukan? Jadi kalimatnya bisa yang ini, apakah terdapat perbedaan Y antara A1 dan A2, atau bisa juga diganti dengan apakah terdapat pengaruh A terhadap Y. Maksudnya apa di sini? Berarti ingin pertanyaan di sini, apakah terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara kelompok siswa yang diberi model pembelajaran role playing dengan kelompok siswa yang diberi model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Kalau mau pakai kalimat yang kedua, berarti apakah terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap Y? Terserah mau pakai yang mana, yang ini atau yang ini.
Oke, saya ulang ya yang rumusan masalah. Jadi yang pertama, apakah terdapat perbedaan Y antara A1 dengan A2? Artinya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara kelompok siswa yang diberi model pembelajaran role playing dengan kelompok siswa yang diberi model pembelajaran kooperatif jigsaw? Atau kalau mau pakai kalimat yang kedua ini, berarti apakah terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar fisika? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan motivasi terhadap hasil belajar fisika? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan Y, yaitu hasil belajar fisika, antara kelompok siswa yang diberi model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran role playing dengan kelompok siswa yang diberi model pembelajaran kooperatif jigsaw, khusus siswa yang memiliki motivasi tinggi. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan Y antara siswa yang diberi model pembelajaran role playing dengan kelompok siswa yang diberi model pembelajaran kooperatif jigsaw, khusus siswa yang memiliki motivasi rendah. Nah, saya tulis simbol-simbol di sini untuk mempermudah ya. Tapi nanti kalau di tesis disebutkan satu-satu. Tujuan penelitiannya mengulang tapi dalam bentuk pernyataan. Hipotesisnya juga sama, ada 4 ya. Dan di sini termasuk penelitian eksperimen dengan desain treatment by level, karena yang menjadi variabel bebas kan ada 2. Yang pertamanya adalah model pembelajaran yang merupakan treatmentnya, ya, variabel perlakuan ya, treatment yang sengaja diberikan kepada siswa. Kalau motivasi kan atribut yang dimiliki oleh siswa. Desain treatment by level 2x2. Ini ya, jadi model pelajarannya dibagi menjadi 2. Ada kelompok yang diberi model pembelajaran role playing dan ada kelompok siswa yang diberi model pembelajaran kooperatif jigsaw. Sedangkan motivasi nanti dari skor motivasi yang diberikan kepada siswa ya, setelah dilakukan pengumpulan data misalnya menggunakan angket, nanti dikategorikan ya, siswa yang memiliki motivasi tinggi dengan siswa yang termasuk dengan kategori motivasi rendah. Ini ya tadi desain ini ya. Nah, teknik analisis datanya yaitu ANAVA 2x2. Ini data yang di atas saya copy paste ya. Ini data yang data hasil belajarnya saya copy lagi ke bawah. Nah, ini. Nah, ini langsung ya cara SPSS-nya. Cara SPSS-nya. Nah, tadi kan data hasil belajarnya sudah saya jelaskan ya. A1B1 itu apa? A2B1, berarti yang biru ini kelompok A2B1, yang merah kelompok A1B1, yang hijau kelompok A1 ya. Ini A1B2, yang hitam A2B2. Nah, pertama-tama ya, data ini itu di copy paste ya
dan dibuat bentuknya seperti ini. Jadi yang warna merah itu A1B1 ya, di copy yang merah. Yang merah ini di copy ke sini, A1B1. Kemudian yang hijau A1B2. Ya, ini kan hijau A1B2. Copy ke sini. Yang ini A2B1 yang biru di sini. A2B1 kan? Ya. Yang ini yang hitam A2B2. A2B2 ya. Setelah itu, nah ini ya. Ini ada keterangannya nih. A1B1 apa, A1B2 apa, A2B1 apa, A2B2. Yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, setelah itu, setelah datanya seperti ini, teman-teman sebagai pemula ya, buat lagi tabel seperti ini. Nah, tabel inilah yang nanti akan di-copy ke SPSS dan dianalisis ya, menggunakan ANAVA 2x2. Jadi yang merah tadi apa? Yang merah itu A1B1 dibuat seperti ini, tabel seperti ini, di copy paste. Ini kolom keduanya A1, ini B1, kolom keempatnya A1B1. Nah, kalau yang hijau kan A1B2, berarti kolom ininya A1, B2, A1B2. Dan seterusnya, yang biru kan A2B1, berarti kolom keduanya A2, B1, baru di sini A2B1. Yang hitam A2B2 seperti ini. Nah, nanti data inilah yang nanti di copy paste ke PSSS. Yang di copy paste adalah ya ininya aja, ini nih yang ini aja. Yang stabilo kuning nggak usah. Karena nanti nama akan kita ketik di variable view ya, jendela SPSS variable view. Kita copy, ini yang stabilonya nggak usah, kita cek. Yang stabilonya nggak usah. Nah, ini kita copy, terus kita buka SPSS-nya. Yang ini kan jendelanya ada 2. Kita buka jendela yang ini, tempat data. Ini kita klik di sini, klik kanan, paste. Tuh ya. Dan ini kita besarkan. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti kan ini belum ada namanya. Nomor kan udah ada ya. Nama yang di sini, ini namanya ini nih ya. Namanya kan yang sub ini yang di atas. Nah, nama yang di atas ini kita ketik di variable view ya. Ini kan data view. Nah, kita klik variable view. Yang pertama adalah Y kan. Y-nya besar. Y. Ini yang kedua adalah A. Yang ketiga B. Ini interaksi juga gini aja bisa, nggak apa-apa. Kalau ya, nah ini ya interaksi. Jadi di copy paste seperti ini, terus diberi nama ya. Nah, kemudian ini kita desimalnya kita buat 0 saja. Nanti tipenya karena datanya udah kita copy, otomatis dia nanti terbentuk sendiri ya. Yang satu numerik, angka kan hasil belajar. Yang kedua, ketiga, keempat karena dalam bentuk simbol, itu string ya. Nah, setelah di variable view diberi nama, nah kita klik di sini ya. Kita buka lagi Word-nya. Nah, ini kan tidak diberi nama nih ya. Kemudian klik data view kembali. Nah, kita klik data view kembali, sudah ada namanya. Tadi sudah ya. Nah,
Terus klik Analyze General Linear Model Univariate gitu. Nah ya, terus pindahkan Y-nya ke dependent, A dan B-nya ke fixed vector. Gitu ya. Seperti yang ada di sini caranya. Jadi Analyze General Linear Model Univariate, terus kotak seperti ini, klik ini pindahkan sini ke dependent, AB-nya ke fixed vector seperti ini ya. Nah, klik OK langsung. Klik OK. Nah, langsung muncul output ini. Output ini kita copy paste dengan klik dulu, baru klik kanan, copy. Nah, ini yang saya copy di sini ya. Nah, ini. Di copy paste ya, sudah diajarkan kan cara copy pastenya ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi output yang tadi di SPSS ini kemudian di copy paste ya. Ini datanya kan tadi, terus diolah, setelah diolah dihasilkan output seperti ini. Ini udah pas 60 60 60 dan ini output SPSS yang nanti di copy ya, di copy ke Word. Nah, ini hasilnya. Nah, ini sudah saya copy. Nah, output ini adalah untuk menjelaskan, untuk menjawab hipotesis pertama dan kedua. Yang pertama kan pengaruh A terhadap Y, atau yang pertama, hipotesis pertama itu apakah terdapat, untuk rumusan masalahnya kan apakah terdapat perbedaan Y antara A1 dan A2, atau apakah terdapat pengaruh A terhadap Y gitu kan ya. Saya nggak lagi menyebutkan apa itu A, itu A1, Y1, A1, A2, B1, B2 atau Y ya, karena sudah saya jelaskan di atas. Nah, ini A di sini nanti untuk menjawab hipotesis nomor 1, pengaruh A terhadap Y, atau perbedaan Y antara A1 dan A2. Kemudian yang B kan enggak ya, pengaruh B terhadap Y kan tidak. Kemudian hipotesis kedua, ini kan yang A ini hipotesis yang pertama. Nah, hipotesis yang kedua adalah hipotesis interaksi ya. Nah, ini saya warnain biru aja. Nah, yang hipotesis kedua kan apakah terdapat pengaruh interaksi antara A dan B ya terhadap Y. Nah, ini ya. Nah, ini jadi hipotesis yang akan diuji adalah yang pertama hipotesis pokok ya, pengaruh utama, dan hipotesis interaksi. Pengaruh utama tuh yang tadi ya, pengaruh A terhadap Y. Kalau hipotesis interaksi tadi, pengaruh interaksi A dan B terhadap Y. Jadi hipotesis 1 dan 2. Hipotesis nomor 1. Hipotesis pertama. Hipotesis pertama. Ya, ini hipotesisnya seperti ini hipotesis statistiknya. Ini H1 adalah hipotesis si peneliti, H0 lawannya. Ini rata ya,
Di sini new ini adalah simbol rata. Jadi hipotesis peneliti kan yang ini ya. Rata A1 tidak sama dengan rata A2. Berarti terdapat perbedaan. Ya, terdapat perbedaan Y antara A1 dan A2. Nah, kalau yang H0 kan sama, berarti tidak ada perbedaan gitu ya. Jadi rata A1 sama dengan rata A2 untuk H0, kalau H1 rata A1 tidak sama dengan rata A2. Kemudian hipotesis yang kedua adalah hipotesis interaksi. Ya, ini hipotesis utamanya, yang ini adalah hipotesis interaksi. Hipotesis kedua. Oke, warna merah. Ini ya. Ini H1. Hipotesis peneliti H0 ya. Tidak sama dengan 0 berarti terdapat pengaruh. Ini yang H1. H0 lawannya. Nah, ini ya. Oh, ini yang merah malah yang ini. Saya rubah dulu. Biar connect, biar match ya. Nih. Nah, ini output yang tadi di copy ya. Nah, di sini nilai signya kita lihat untuk menjawab hipotesis. Nah, di sini ya, ini langsung aja ada keputusannya. Jadi karena yang untuk A itu yang warna merah, yang A yang warna merah itu nilai signya adalah 0,019. Ini 0,019 yang A. Sedangkan yang interaksi itu nilai signya 0,006. 0,006. Yang A dulu ya, ini hipotesis pertama kan. Hipotesis pertama, pengaruh A terhadap Y atau perbedaan Y antara A1 dan A2. Karena nilai sig pada output SPSS kurang dari 0,05 ya sebagai taraf signifikansinya, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan, terdapat perbedaan signifikan Y antara A1 dengan A2. Sedangkan yang kedua, ini hipotesis kedua adalah hipotesis interaksi. Nilai signifikan pada output SPSS-nya adalah 0,006. Maka karena kurang dari 0,05, maka H0 diterima, H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat pengaruh signifikan. Interaksi A dan B terhadap Y. Pengaruh interaksi yang signifikan antara A dan B terhadap Y. Oke, jadi hipotesis pertama dan hipotesis kedua itu sudah terjawab. Yang belum terjawab adalah hipotesis 3 dan 4. Ya, kita lihat lagi yang 3 ke 4. Ini ya. Nah ini. Jadi yang pertama, kedua,
itu sudah terjawab. Yang 3 ke 4 belum. Yang pertama adalah hipotesis utama, main effect. Yang pertama adalah hipotesis main effect, yang kedua hipotesis interaksi. Tadi sudah terjawab. Sekarang yang belum adalah 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 ini disebut hipotesis simple effect atau hipotesis sederhana ya, pengaruh sederhana. Hipotesis simple effect. Ya, hipotesis utama dan hipotesis interaksi sudah terjawab. Nah, sekarang kembali lagi kita menguji hipotesis sederhana ya, dengan cara SPSS kembali. Ya, jadi yang tadi cara SPSS yang tadi hanya untuk menguji hipotesis utama dan hipotesis interaksi. Yang hipotesis simple effect-nya belum ya. Jadi sekarang kita balik lagi ke SPSS untuk melakukan pengujian hipotesis simple effect, hipotesis sederhananya. Nah, seperti ini ya. Tuh. Nah, saya jelaskan dulu di sini. Yang pertama, sama caranya ya, analyze general linear model univariate. Nah, tadi kan dependennya Y, yang fix vektornya kan A dan B, sekarang diganti. Ya, A, B dan B-nya dikeluarin, nah masukin yang variabel interaksinya. Kemudian klik post hoc tuh yang ini. Ya, post hoc, nanti muncul tabel seperti ini, jendela seperti ini. Terus kita klik datanya ke kanan, ini kita klik ini saja, klik, nanti pindah ke kanan seperti ini. Kemudian klik continue, ini continue, klik to key dulu ya, klik to key karena uji simple effect ini salah satunya menggunakan uji to key. Klik continue, kemudian oke. Nah, keluar output seperti ini. Ini adalah output SPSS simple effect. Jadi, saya ulang. Nah, ini kita balik lagi ke data view ya. Analyze. Sama kayak tadi ya. General linear model univariate. Nah, ini fix vektornya diganti nih. Dikeluarin dulu. Dikeluarin dulu, terus diganti sama yang interaksi. Oke ya. Ini post hoc. Nah, kita kan mau uji hipotesis simple effect ya. Kita pindahkan ke sini. Nah, nanti kita klik to key, kita klik continue. Oke. Nah, ini kan tadi output yang pertama ya, yang main effect sama interaksi yang bawah yang kita lihat. Yang ini. Nah, yang ini kita copy paste. Klik, nah, klik kanan, copy ke Word. Nah, ya. Nah, itu hasilnya saya copy paste di sini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini hipotesis sederhana ya. Jadi yang ini sebenarnya hipotesis simple effect, yang ini adalah hipotesis 3 ya.
Jadi hipotesis pertama, kedua kan sudah ya. Tadi yang kita yang barusan dianalisis adalah untuk uji hipotesis simple effect. Dan outputnya sudah di copy paste di sini. Jadi hipotesis ketiga itu berbunyi perbedaan Y antara A1 dengan A2 khusus B1. Sedangkan hipotesis keempat terdapat perbedaan signifikan Y antara A1 dengan A2 khusus B2. Nah ya. Nah, saya mau jelaskan yang hipotesis statistiknya di sini. Ini kan kita lihat yang H1 dulu ya. Ini H1 di sini. New A1B1 berarti rata kelompok A1B1 kan kemudian rata kelompok A2 dengan B2 ya, berarti kelompok A1 dengan A2 khusus untuk kelompok B1, berarti kan A1B1 ya dengan, mau lihat perbedaannya dengan A2B1 gitu. A1B1 dengan kelompok A2B1 gitu ya. Kalau tidak sama dengan berarti terdapat perbedaan. Gitu. Kemudian yang hipotesis keempat, ini kenapa lambangnya seperti ini? Berarti kan antara A1 dengan A2 khusus B2. Berarti A1B2 dengan A2B2 gitu ya. Terdapat perbedaan signifikan A1 dengan A2 khusus kelompok B2. Nah, kalau mau dilihat dari tabel yang di atas, yang paling awal ya, perbedaan A1 dan A2 khusus B2, berarti ini. Berarti ini sama ini. Yang ini kan A1B2, yang ini A2B2 gitu. Oke, nah ya kita lihat di sini. Nah, yang pertama itu A1B1, yang kalau ini yang hipotesis ketiga ya. A1B1, A2B1. Mana lihat nih? Oke, A1B1 dengan A2B1. A1B1 dengan A2B1. Yang ini berarti. Ini nih. A1B1 dengan A2B1. Nah, berarti kita lihat sini set lurus. Berarti nilai signya yang ini kita lihat. Nah, makanya saya merahin. Kemudian yang kedua, hipotesis keempat itu A1B2 dengan A2B2. Nah, asli ini kan A1B2 dengan A2B2. Berarti kita lurus, berarti ini nilai signya yang dilihat gitu ya. Yang nanti dibandingkan dengan alfa 0,05. Nah, keputusannya seperti ini ya tadi ya. Ini kan 0,02 ini yang merah. Sedangkan yang biru 0,989 itu yang ini. Karena 0,02 kurang dari 0,05, ini taruh signifikannya, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan. Ini aja ya. Terdapat perbedaan antara A1 dengan A2 yang signifikan, khusus untuk kelompok B1. Sedangkan yang ini, hipotesis keempat, karena aku lebih dari 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak, tidak terdapat perbedaan
ya, antara A1 dengan A2 yang signifikan khusus untuk kelompok P2. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.